Hai semuanya, hai. Lama ya. eh Terakhir ngonten itu bulan lalu, waktu di pesawat ya kan. Jadi kali ini karena banyak banget yang masih tanya sekarang itu kalau nggak salah virus ASF ya kan, atau kematian mendadak juga bisa dibilang kematian mendadak itu pada babi di beberapa daerah itu mulai ngerebak lagi, ya nggak sih? Jadi kemarin sewaktu saya baru kembali, maaf ya suaranya masih agak serak-serak karena sedikit radang tuh, cuacanya lagi nggak oke banget di Bali. Jadi sedikit-sedikit agak serak-serak gitu, becek ya. Jadi masih agak sedikit radang, batuk-batuk juga. Mudah-mudahan kalian sehat ya semuanya ya. Oke, jadi karena banyak banget yang WA, ada yang tulis komen, ada yang messenger juga, terutama kalau nggak salah sekarang lagi marak di daerah Sulawesi ya, atau di sekitarnya, atau mungkin ada masih beberapa daerah juga ya masih yang terdampak virus ASF ya. Jadi ASF ini buat kalian yang masih baru mengetahui masalah virus ini, atau yang sering kita bilang African Swine Fever, jadi demam babi Afrika. Ini sebenarnya udah sempat merebak, mewabah ya, waktu itu di sekitar akhir tahun 2019 sampai dengan 2020. Jadi waktu itu kita Bali kebagian juga kena virus, beberapa daerah terdampak ya, beberapa peternak juga terdampak virus ASF. Dan pastinya waktu itu yang benar-benar kaget, shock, bingung juga iya. Secara kita belum pernah yang namanya menghadapi virus ini ya. Sebenarnya saya udah ada buat video ya di 2 tahun yang lalu, pada saat Bali itu mewabah, setelah virus di ASF ini di Bali mewabah gitu. Jadi saya bagi beberapa tips, sampai juga ada di video saya sebelumnya itu dengan dokter hewan DRH itu yang mendalami tentang virologi ya, jadi ahli virus ya, mau itu pada manusia mau itu pada hewan ternak, jadi sama. Nah, buat kalian yang masih kebingungan saat ini ya, bagaimana cara pencegahannya ya di daerah yang sedang mewabah, atau di daerah kalian ada kejadian tingkat kematian babi yang sangat banyak dan mendadak. Jangan panik dulu ya, jadi tenang, ini masih bisa kalian cegah virusnya, tapi memang itu tidak ada vaksin atau belum ada vaksinnya ya, belum ada vaksinnya yang memang sudah teruji itu bisa mengatasi virus ASF, atau obat yang bisa mengatasi virus ASF ini memang belum ada ya. Jadi kemarin juga sempat ada beberapa seperti serum ya kan, serum ASF, atau misalkan beberapa, kalau saya tidak salah, kalau ya nanti kalau memang salah silahkan dikoreksi aja, nggak apa-apa, karena kita di sini sama-sama belajar ya, sesama peternak, berbagi pengalaman, sharing pengalaman yang sudah beberapa pengalaman yang kita hadapi pada saat menghadapi virus ASF ini di Bali ya. Nggak cuma saya aja, semua peternak di Bali itu juga pada kebingungan. Bahkan peternak-peternak besar pun yang sudah belasan tahun, puluhan tahun di dunia ternak babi itu kebingungan pada saat itu ya. And untuk saat ini beberapa tips yang bisa kalian lakukan
itu adalah satu, perlindungan kandang yang perlu kalian perhatikan ya di kandang kalian. Tutup area kandang, baik itu menggunakan jaring atau paranet ya. Jadi cover, jika memang sudah ada tembok penghalang itu lebih bagus lagi karena bisa bisa mencegah orang keluar masuk yang tidak berkepentingan. Jadi kandangnya ditutup, itu pencegahan yang pertama ya. Jadi memang ada beberapa step cara. Oke, jadi kita bahas aja dulu cara-caranya ya. Nanti kita bisa bahas satu persatu. Oke, jadi yang kita lakukan itu kandang memang harus tertutup untuk mengontrol lalu lalang orang keluar masuk ataupun hewan. Oke, jadi orang yang tidak berkepentingan masuk ke kandang, hewan maupun ayam, bebek, unggas, anjing, kucing, semuanya itu sebaiknya tidak ada di dalam kandang babi ya. Terus yang kedua itu pakan ternak, usahakan tidak dari limbah restoran karena pakan dari limbah restoran itu salah satu penyebab penyebaran virus ASF, karena virus ASF itu bisa ada dari sisa-sisa makanan dari hasil limbah restoran yang mungkin mengandung daging babi atau yang lain-lainnya yang sudah tercemar virus ASF ya. Jadi dari kontrol pakan yang pertama tadi kandangnya ditutup, yang kedua itu pakannya dikontrol ya, jangan pakai pakan limbah restoran. Kalau misalkan memang pakai ampas tahu, dedak padi, pakai jagung, atau pakai ada yang ketela rambat, atau pakan tradisional lain, itu boleh, tapi sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Oke. Terus bagi kalian peternak yang memberikan pakan itu dari pabrikan, diusahakan membeli pada tempat-tempat yang memang aman atau tempat-tempat pakan ternak yang memang tidak tercemar virus ASF. Jadi jangan membeli pakan ternak yang berasal dari kandang atau kandang-kandang peternak-peternak yang sudah terjangkit atau babinya terserang virus ASF, karena bisa jadi virus ASF itu akan menular lagi lewat pemberian pakan babi. Oke, itu berarti yang ketiga ya. Yang pertama tadi isolasi kandang untuk orang keluar masuk. Yang kedua itu pakan ya. Ini yang kedua ya, itu pakan. Terus yang ketiga, air minum. Itu penting banget ya. Jadi air minum untuk hewan ternak itu usahakan jangan dari air sungai ya. Usahakan jangan dari air aliran sawah atau air-air umum. Kalau kalian memang punya air PDAM, boleh itu disterilisasi dulu sebaiknya. Terus jika memang dari air sumur, itu bagus. Tapi sebaiknya kalian memiliki tempat penampungan air tersendiri untuk hewan ternak babi yang bisa disterilisasi nanti dengan menggunakan klorin atau jenisnya yang bisa mensterilisasi air minum untuk hewan ternak. Ya, jadi ini bisa menular juga lewat air. Oke. Selain lewat pakan, bisa juga menular lewat air, bisa juga menular lewat sentuhan tangan. Oke, jadi jika tetangga kalian memiliki hewan ternak mati mendadak, dikuburkan, setelah kalian membantu atau memegang hewan ternak tersebut, sebaiknya kalian cuci tangan, pakai sabun, bersih, mandi, pakaian semuanya itu sebaiknya dicuci dulu. Kalian ganti, mandi, baru kalian masuk ke kandang babi kalian. Ya, karena virus ini bisa menular lewat cairan atau darah babi yang memang sudah
terjangkit atau terinfeksi, ya. Dan juga babi yang mati karena terjangkit virus ASF atau yang memang sudah tertular, itu jangan dibuang ke sungai, ya, karena dengan kalian membuang hewan ternak ini ke sungai, dari hulu ke hilir, itu nanti airnya akan tercemar dengan virus ASF, otomatis semua peternak yang menggunakan air dari sungai tersebut, itu akan resikonya sangat besar terkena virus ASF juga. Oke, jadi air ini adalah sumber faktor yang sangat penting, ya. Jadi memang bisa menular, seperti contohnya di Kalimantan, karena dari hulu, ya kan, babi hutan mati jatuh ke sungai, peternak yang di hilir menggunakan air sungai otomatis terjangkit dan akhirnya tertular virus ASF, peternaknya dan juga mati. Oke. Dan untuk virus ASF sendiri, jika saya tidak salah ingat ya, itu tidak bersifat aerosol. Aerosol itu maksudnya bisa terbang-terbang gitu, itu tidak. Tapi akan bisa menular lewat lalat, ya, apalagi lalat hijau, lalat bangkai. Oke, jadi cara menguburkan hewan ternak atau dibawa kemana ini hewan yang mati, ya, itu harus hati-hati. Jika hewan ternaknya memang sudah mati, itu dibuatkan galian lubang, ya, babinya itu ditaruh di lubang, itu babinya biasanya kita bakar dulu, jadi dipanasi, bakar, setelah dibakar baru kita kubur, ya. Jadi tidak mentah-mentah gitu, supaya virusnya mati dengan panas di dalam lubang gitu. Karena nanti jika kita hanya kubur biasa, tidak dibakar, itu nanti akan ada belatung-belatung atau hewan-hewan ternak yang ada di atas tanah yang menggerogoti bangkai dari si babi ini, itu juga nanti bisa lambat laun menyebabkan terjangkit virus ASF gitu. Nah, gimana jika tiba-tiba ada babi yang mendadak nggak mau makan atau terinfeksi virus ASF, ya. Jadi jika memang baru ada 1-2 ekor yang terindikasi virus ASF, itu waktu sebelum-sebelumnya ke beberapa peternak, saya sempat sarankan babi yang memang sudah terinfeksi itu dikeluarkan cepat-cepat dari kandang, ya, karena itu udah pasti mati, karena baru terindikasi infeksi. Kalian bisa kasih tukang potong, bisa dipotong juga, dijauhkan dari kandang, darahnya juga tolong dikontrol supaya tidak berceceran kemana-mana, ya. Nah, virus ASF ini tidak menular ke manusia, jadi dagingnya ini masih aman dikonsumsi, ya. Walaupun pada saat itu akhirnya terjadi ketakutan juga oleh manusia untuk mengkonsumsi daging babi gitu. Tapi kalau misalkan memang daging babinya ini masih baru terindikasi, nggak mau makan, masih sehat, itu kan masih nggak mau makan, baru-baru itu nggak masalah, tinggal dipotong aja, organ dalamnya aja jangan dimakan, tapi untuk daging itu masih bagus. Oke, kita lanjut. Jadi, dan bagaimana untuk hewan ternak yang masih ada di kandang, Kak? Nah, sebenarnya ini juga sudah pernah saya buat, itu kita bahas. Saya memandikan babi, hewan ternak saya, dengan sabun, ya. Sabunnya sabun apa, Kak? Banyak sekali pertanyaan tentang itu, walaupun saya udah pernah bahas. Itu sabunnya kalian bisa pakai sabun apa saja. Yang paling aman itu jika untuk babinya, ya, jika kalian ingin dimandikan di babinya, itu adalah sabun mandi boleh, ya, sabun cair itu, sabun cair untuk mandi boleh, sabun pencuci piring boleh. Itu dimandikan aja itu babi seperti kalian memandikan hewan peliharaan, ya, seperti misalkan mandiin anjing, ya kan, mandiin kucing gitu kan, dimandiin sabun supaya virusnya ini mati,
kan virusnya itu nempel di badan babi atau di hidung, di kepala atau di mana gitu. Itu nempel, itu dimandikan babinya, digosok-gosok gitu kan. Setelah itu kalau untuk lantai, untuk kandang itu kalian bisa bebas pakai, bisa boleh pakai deterjen ya kan. Mau pakai deterjen jenis apa saja, itu kalian boleh gosok-gosok tempat kandang kalian itu. Nah, selain kandang kalian jadi lebih wangi, jadi lebih bersih ya, itu virusnya juga akan mati. Nah, jika memang sudah ada indikasi virus masuk, itu kalian rutinkan setiap hari atau 2 hari sekali itu dibasahin, dicuci pakai sabun. Setelah dibilas, kalian bisa semprotkan dengan desinfektan ya. Disinfektannya apa? Ini ada contohnya disinfektan. Kalau kita di kandang, kita pakai disinfektannya yang clean up ya. Nah, ini juga ada contohnya. Saya spray kandang ya. Saya foaming, namanya itu foaming. Saya menggunakan deterjen high konsentrasi HS30. Pada saat pandemik itu saya menggunakan itu, dan sampai saat ini saya masih tetap maintain kandang saya setiap 2-3 minggu sekali itu saya tetap foaming. Apalagi sekarang kondisinya virusnya lagi booming lagi ya, lagi bergerak lagi, jadi kita tambah sure lagi di kandang itu. Jadi bukan suntikan atau bukan obat atau bukan vaksin untuk saat ini untuk menghadapi solusi dari ASF, tapi beberapa hal yang saya jelaskan itu adalah lebih ke biosecurity atau perlindungan kandang atau manajemen kandang ya. Yang paling penting sih dari pengalaman saya itu sabunnya ini. Jadi mandi sabun dan semprot sabun. Itu yang benar-benar membantu banget ya. Terus tolong diperhatikan penggunaan air minum pada babi itu dari mana. Terus juga pakannya itu dari mana. Terus juga dikontrol kalau memang ada lalatnya banyak, lalat bangkai terutama. Itu bisa kalian pakai obat lalat ya, bisa kalian pakai itu obat lalat, dan juga kalian bisa mulai sterilisasi air minum. Dan juga untuk karyawan ya yang masuk kandang, yang keluar kandang, dan kalian sendiri itu harus rutin spray, cuci tangan, cuci kaki, sepatu khusus di kandang, alat-alat kandang itu nggak boleh keluar masuk, harus ada di kandang. Itu yang paling penting karena virus itu bisa tertular dari tangan, dari transport ya, dari mobil yang keluar masuk, dari ban mobil, apapun itu ya. Jadi itu memang apapun yang masuk ke kandang itu harus disterilisasi dulu. Kendaraan, mobil, jagal atau pemotong itu jangan dikasih masuk ke kandang. Keranjang-keranjang untuk tangkap-tangkap babi itu juga seharusnya tidak masuk ke kandang. Bahkan pada saat itu keranjang yang akan digunakan, kalau saya itu selalu saya foam dulu, saya spray dulu supaya steril atau supaya minim resiko terinfeksi virus ASF. Karena kalian perlu diketahui, virus ASF ini tingkat kematiannya itu 100% di kandang. Jadi kalau memang babi itu sudah terinfeksi dengan virus ASF, itu biasanya tingkat kematiannya itu 100%. Jadi tidak tergantung dengan obat kalau sekarang ya. Jadi obat itu nggak ngefek, kita cuman bisa kasih vitamin aja untuk imun sistemnya itu supaya babi kita tetap sehat ya. Dan juga jangan lupa virus ASF ini bisa tertular dari pejantan yang sewa-sewa pejantan ya. Jadi pejantan keliling. Kalau kalian yang memang masih tidak memiliki pejantan, yang masih sewa pejantan keliling, saat ini lebih bagus dihindari, atau induknya ya sementara tidak dikawinkan dulu. Itu tidak masalah daripada itu hewan ternak kita terjangkit virus ASF. Karena ada dari beberapa daerah kasusnya itu virus ASF menyebar karena dari pejantan keliling gitu. Jadi karena pejantannya di satu tempat, kita nggak tahu mana kandang yang aman, mana tidak. Jadi pejantannya itu terinfeksi, terus juga calon induknya juga terinfeksi, akhirnya
terjangkit virus ASF dan mati ya. Jadi virus dan bakteri itu memang beda ya. Virus itu penyebarannya jauh lebih cepat ketimbang bakteri daripada bakteri. Kalau bakteri itu biasanya sifatnya zoonosis atau setiap kandang itu beda-beda bakterinya. Tapi kalau itu virus itu bisa satu pulau itu habis. Itu memang fakta. Seperti contohnya misalkan waktu mewabah di Bali itu bisa satu Bali itu juga bisa habis. Di Medan satu Medan itu juga bisa habis. Kalimantan satu Kalimantan juga habis gitu. Jadi semoga dari tayangan video YouTube saya ini itu bisa membantu kalian para peternak yang masih kebingungan ya kan, atau ketakutan atau nggak tahu mau melakukan apa. Di video saya ini saya kasih contoh-contohnya, nanti saya juga terakhir saya kasih cuplikan-cuplikannya ya, tolong disimak, jangan di stop videonya, tolong dicatat-catat yang tadi saya sudah info. Kalau misalkan mau komen, mau tanya, boleh di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di subscribe juga channel saya ya kan, supaya tambah juga dong followernya ya kan, subscribernya biar tambah juga. Lama nih saya nggak buka video ya kan, nggak buat konten. Oke, jadi jangan lupa di subscribe buat kalian yang baru tonton, and juga jangan lupa di share ya, jangan lupa di share ke semua teman-teman. Semoga info ini membantu. Nah, pengalaman apa yang saya share di sini itu adalah dari hasil pengalaman saya pada saat 2019-2020, di mana virus ASF ini itu sedang mewabah di Bali ya. Jadi kita kebingungan semuanya apa yang harus kita lakukan. Dari situ saya mulai belajar dengan biosecurity, bagaimana yang tadi saya jelaskan ya, dari penutupan kandang, kalau orang keluar masuk itu dibatasi, terus juga air minum, dari pakan, habis itu dari alat-alat yang ada di dalam kandang tidak boleh dipinjam. Semua saya pun kalau saya masuk kandang itu harus mandi dulu, harus dispray dulu. Kalau ada tamu yang memang tidak berkepentingan itu jangan boleh masuk ke kandang, apalagi pegang-pegang babi ya kan. Terus kalau kita memang ada kandang yang sekitar kandang kita itu terinfeksi, itu lebih baik kita tidak memegang babi yang terinfeksi atau dihindari kontak fisiknya. Kalaupun harus ada kontak fisik, kalian harus jaga dengan baik. Kalau kalian bisa menerapkan itu semua, itu masih ada kemungkinan 80-90% babi kalian itu masih bisa diselamatkan ya. Karena ada beberapa peternak yang waktu itu daerahnya mewabah dan kita komunikasi, dia ikuti semua keamanan, protokolnya, sterilisasi air, udah gitu kandangnya itu rutin disiram pakai air sabun, siram pakai air klorin, ya kan, pakan babinya juga dipakai yang pakan pabrikan, tepung jagung, tepung dedak, itu benar-benar di tempat yang aman, konsentrat, pemakaian premixnya juga pastinya ya kan dari Rias Farm dong. Karena kan premixnya Rias Farm itu pasti higienis, karena kita itu custom premix menggunakan mixer yang stainless ya, promosi dikit boleh lah ya. Karena itu pentingnya jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan yang tidak steril atau tidak aman. Kalau premixnya Rias Farm itu dijamin aman, karena kita itu mixnya aja dipabrikan, kita custom khusus, itu menggunakan mesin mixer stainless, jadi terjamin kebersihan dan juga bahan bakunya itu sudah dikontrol ya, standar pabrik. Jadi pabrik yang bisa kontrol, mereka dengan alat-alat semuanya itu khusus diproduksi untuk Rias Farm, kita kerjasama gitu. Dan premix Rias Farm itulah yang akhirnya kita share juga buat teman-teman peternak di Indonesia melalui admin Rias Farm juga, itu yang kita share ya. Jadi ada di marketplace ya, ada di Shopee, ada juga di TikTok Shop ya, yang akunnya Rias Farm Bali. Oke, kalian bisa chat di Shopee, kalian bisa chat di TikTok gitu. Jadi semoga ilmu yang saya share ini buat kalian membantu, dicatat-catat. Nanti saya kasih juga cuplikan-cuplikannya di belakang ya. Oke, itu aja bahasan
kita kali ini karena banyak sekali yang tanya sama saya tentang bahasan virus ASF ini. Jadi kematian mendadak, banyak kematian mendadak pada babi ini, itu yang kita sering bilang biasanya virus ASF ya. Kalau dibedah itu babinya organ dalamnya itu membiru, dan itu gejalanya beda-beda. Ada yang paginya sehat, makan, sorenya langsung mati satu-satu. Ada juga yang 14 hari yang gejalanya itu dari tidak mau makan, tidak mau minum, sedikit demam, tiba-tiba lama-lama memerah, ya, itu gejalanya merah-merah, akhirnya mati, ya, itu beberapa. Artinya sih itu bisa menghabiskan semua populasi yang ada di kandang. Oke, itu aja ya, semoga membantu. Salam peternak babi dari Bali, khususnya dari Rias Farm. And pesan saya satu, jangan panik, kalian pasti bisa menghadapi virus ASF ini. Kalau saya aja waktu itu bisa lolos, mudah-mudahan kali ini selalu lolos dan selalu aman ya di kandang saya di sini. Kalian juga pasti bisa. Oke, jadi jangan panik, jangan menyerah. Walaupun harganya sekarang lagi hancur-hancuran, tapi nanti pasti ada berkah di balik musibah ya. Kalian harus bertahan, kalian harus bisa dijadikan pelajaran, bisa beternak yang lebih sehat, yang lebih bersih lagi ke depannya. Diajarkan kita bahwa hewan ternak, apapun itu, kebersihan itu adalah yang utama, karena hewan ternak ini kan akan kita konsumsi atau kita makan. Ya kan? Oke, itu aja. Salam peternak dari Bali. Bye-bye.